Malaydes menang. Jadi ya sombongnya kembali angkuh. Oke? Sombong seperti iblis. Jadi kontra narasi Malaydes, ya saya sudah mulai menyebut mereka Malaydes. Abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di Viva. Ampun bang. Contohnya dari ini TPM semua kayaknya. Kekalahan Indonesia atas Jepang di kualifikasi Piala Dunia round ketiga, ya, kualifikasi Piala Dunia, menjadi bahan cemoohan mayoritas netizen Malaysia, apalagi setelah kemenangan mereka atas Vietnam di hari yang sama. Namun, di sini yang menjadi sorotan adalah, netizen Malaysia kembali menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka sedikit saja berada di atas Indonesia di suatu waktu yang sempit, kesombongan mereka benar-benar terlihat dan tidak dapat mereka tutupi. Padahal, mereka baru menapaki satu langkah yang sangat kecil, berbanding Indonesia yang sudah berada di jajaran atas saat ini. Mereka belum tahu kencangnya angin yang berhembus di level Indonesia sekarang. Akan tetapi, luapan itu juga mengisyaratkan, bagaimana tersiksanya mereka selama ini yang melihat kesuksesan Indonesia. Maka jangan heran mereka begitu merayakannya dengan penuh keangkuhan. Merasa menjadi besar padahal dalam data masih sangat kecil. Di sini juga kita akan paham, kenapa orang-orang dari golongan tersebut, semakin hari semakin digerus oleh orang asing, terpinggirkan, dibenci oleh kaum lainnya, dan paling miskin di negeri sendiri. Bahkan orang-orang Malaysia terkhusus dari golongan Type M ini, belum tentu lebih makmur dari orang Indonesia dari banyak sisi. Di kita sangat jarang merasa risih seperti dijajah bangsa asing. Baru keluar rumah sudah banyak melihat warga asing berkeliaran. Sebagai bangsa yang memiliki rasa malu dan harga diri, tentu saja kita sulit memakluminya. Di sini juga hampir tidak pernah melihat pedagang dianaktirikan dari bangsa asing, dipukuli hingga patah tulang. Bahkan di saat di Indonesia sudah bebas dari kelaparan, di sana masih ada yang sampai mati karena kelaparan. Dan semua itu, berlaku hanya pada tipe M di seberang sana. Hal ini bukan suatu kebetulan, tapi sudah tertulis dalam banyak kitab, bahwa Tuhan itu paling murka pada orang miskin yang sombong. Dalam artian, orang-orang yang tidak memiliki banyak kelebihan selain kesombongan, akan tetapi, sangat suka meninggikan diri, ditambah merendahkan orang lain yang sebenarnya sudah berada di level yang jauh di atas mereka. Dan celah yang dibukakan kepada mata kita kali ini, telah memberikan gambaran yang sangat jelas. Tidak sedikit yang sudah memperingatkan mereka, namun tidak pernah sadar juga di mana posisi dia sebenarnya. Sampai-sampai pundit di Jepang pun terpaksa membuka suara, tentang apa yang mereka katakan sebenarnya. Ini dia komentar tim Malaydes. Konoha ketar-ketir coblos 6-0 dengan Jepang, sedangkan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Salam korban 6-0. Hahaha. Sombongnya ya. Ini Azmi Basri TPM ini. Terus Muhammad Faraz hanya sekedar jadi lauk nasi, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang mas oleh tim lain. IQ 78 mending kalau nak masuk Piltun itu baru bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Piltun tapi jadi pasukan belasahan. Full Belandades pun jadi laut juga. Nah ini parah, baru aja menang dengan Nguyen yang nggak full tim. Dengan 5 imigran dia sombongnya, lihat nih, mari kita bahas ya. Alright, udah baca kan? Udah lihat betapa sombongnya. Mulai sekarang saya sebagai pundit di Jepang, WNI di Jepang akan membalas mereka dengan kontra narasi mereka. Ini contohnya dari ini TPM semua kayaknya. Ini dari Azmi Basri, TPM semua ini. Memang betul kata Bang Wan Wino, TPM ini bahaya. Ada sama Steve yang kita. Ini dia komentarnya ya, saya baca, sudah baca tadi, saya baca lagi. Dari Basri ini, Konoha ketar-ketir karena dicoblos 6 gol oleh Jepang dan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Salam korban 6-0. Oke, kita bahas ini. Pertandingan dengan Nguyen. Kita bahas Malaysia. Kita pertandingan dengan Nguyen. Ya.
Dengan Nguyen ini nggak full, nggak si Son itu juga dia nggak ada apa ya, nggak ada striker tajamnya itu. Terus saya lihat motif susunan pemain dan permainan mereka saya lihat sedikit ada streamline waktu itu. Terus Malaysia memang kelihatan naik kekuatannya dengan 5 pemain baru ini, pemain yang belum jelas ini ya, ini belum jelas keturunan, jangan senang dulu. Vietnam pasti nggak akan tinggal diam. Saya udah perkirakan, makanya saya kasih tahu kemenangan pertandingan kalian dengan Vietnam itu si Malakama menang, Vietnam akan basing, akan selidiki habis-habisan. Terus kalah, malu karena punya pemain imigran yang banyak begitu ya, pemain pendatang haram, belum tahu apa status mereka kan, pemain yang dari Argentina, dari Spanyol, dari Brazil, secara common sense doesn't make sense ya, secara akal sehat itu nggak masuk akal. Tapi mana tahu kalau betul pun itu adalah pemain keturunanmu bagus, berarti kamu punya mental, nanti ketemu sedikitnya kamu mulai kepedean, itu tipikal orang Malaysia ya, menang sedikit mulai sombong, mulai pede, nanti kamu hadapi Indonesia, kamu baru ketemu Nguyen yang nggak full team di rumah, kamu sudah sombong di home, sombongnya minta ampun, mulai nyindir Indonesia ya, itu memang tipikal. Makanya channel ini jadi kontra narasi, karena memang narsis atau kebencian orang Malaysia ini terhadap Indonesia, underestimate mereka udah akut banget, sudah parah. Memang harus disadarkan lah, channel kontra narasi begini seperti Wan Winur butuh untuk mereka sadar, untuk mereka membuka mata. Oh, ternyata doktrin di otak saya, orang Indonesia itu bukan bodoh semua. Orang Indonesia itu bukan IQ 78 seperti yang kita percayai kan. Oke, 6-0 dengan Jepang itu udah diperkirakan. Jepang dengan pemain-pemain muda lokal baru itu jangan kalian kira pemain-pemain sembarangan. Anak-anak itu top class, top level play, bermain di klub-klub mereka di Urawaret, Kasiwa Reysol. Saya tahu karena saya di sini, karena anak saya juga main bola. Ya, saya syukur sekali anak saya yang 5-10 tahun dua kali main di Barcelona Academy, 1 di klub sekolahnya. Saya syukur sekali dia dapat. Saya tahu persis gimana Jepang membina sepak bola. Wajar, mereka itu calon kandidat Piala Dunia. Jangankan Indonesia, Jerman mereka bantai 6-2. Nggak di home lagi, ini bukan di home mereka. Coba bayangin. Jangankan Indonesia, jangankan Malaides itu ya, harimau kucing meong itu nanti ketemu kamu dengan Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia, baru kamu sombong. Indonesia dengan Pak Arab, negara Arab Saudi negara Arab, ke Pak Arab kalau orang Malaysia ngomong, itu selalu ngalahin kamu. Indonesia udah lewat itu. Ya, kalau mau bertarung di tingkat dunia, memang kita harus melawan pemain-pemain kuat. Jepang itu bukan standar Indonesia, standar Asia lagi. Saya melihat cara mereka membuat sepak bola, sistem mereka dari usia dini, nanti kita bahas satu-satu. Itu jauh sekali dari Indonesia, dari negara Indonesia, Malaysia, Southeast Asia itu. Enggak, cara mereka, sistem mereka membina. Kenapa? Anak saya di grassroots, anak saya belajar main bola dari TK. Umur 5 tahun, kelas 1 SD udah one touch seperti permainan Ole dengan Egy waktu lawan Cina. Itu udah bisa anak saya lakukan umur 5 tahun. Ya, dia dengan temannya udah one touch begitu. Apalagi di Barcelona Academy memang passing begitu kan menunya. Kalau waktu lesennya 1,5 jam, hampir 45 menit passing begitu aja. Pas, pre-man, mereka nggak boleh record sayangnya. Karena itu ya rahasia akademi mereka kan. Mungkin saya spill juga sedikit aja ya, kita jawab itu ya. 6-0, sedangkan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Kalian berpesta gol dengan Nguyen itu karena dia nggak full tim, juga kalian dengan full pemain United Nations. Ya, pemain imigran yang belum jelas statusnya. Jangan senang dulu ya. Lihat tuh udah pasti betul, nanti boleh senang dulu. Dan kami orang Indonesia, terutama saya pundit di Jepang, saya melihat komentar supporter Indonesia itu, mereka nggak ada yang marah waktu kalah dengan Jepang. Itu supporter Indonesia itu jauh lebih dewasa, ya. Nanti kalau ngomong salam 6-0, kalau kalian ya
salam korban 6-0. Kalau kalian yang ngalahin ini Indonesia 6-0 Garuda, Harimau Malaya itu oke kalian ngomong salam 6-0. Pertandingan terakhir, ingat ya, just to remind you, AFF kemarin itu tim bocil Indonesia, Arhan 19 tahun, semua lokal, membantai kalian 4-1 dengan pemain United Nation kalian. John Cool ada waktu itu, pemain termahal yang kalian bangga-bangga itu. Dibantai 4-1, bukan di home, main di Singapura, di tempat netral. Nah, gimana kalau kalian ngomong salam 6-0, itu oke kalau kalian yang ngalahin Indonesia, ini Jepang. Nah, kalau Indonesia ngomong salam 4-1, benar, karena Indonesia ngalahin kalian 4-1 di Singapura AFF dulu, pertemuan terakhir. Jadi kalian trauma sampai diajak persahabatan aja kalian nggak berani, banyak-banyak excuse alasan. Ya, sekarang itu biarin kalian confident dengan pemain 5 imigran berapa orang, bawa semua, bring it on. Nanti baru kita ketemu dengan Indonesia. Kalau kalian bisa dibantai Indonesia 6-0, baru ngomong salam 6-0. Sekarang itu nggak berhak kalian ngomong salam 6-0 karena Indonesia dengan Jepang itu kandidat juara dunia, ya. Jadi nggak berhak kalian ngomong salam 6-0. Ya Pak C Basri ini ya, namanya Asmi Basri, ada ini di handphone saya, Asmi Basri. Oke, nggak berhak kalian. Kalau Indonesia berhak salam 4-1 karena memang tim bocil Indonesia bantai tim pool naturalisasi kalian itu. Si John Cool itu masih ingat traumanya itu. 4-1 dibantai Arhan waktu itu, siapa itu? Masih umur belasan, di bawah pemain-pemain muda, cuman si Asnawi aja yang senior waktu itu, ya. Nah, ini komen kedua, Muhammad Faras, STS Muhammad Faras, ini TPM juga, nggak tahu saya asli orang TPM atau gimana, ini jelas namanya TPM ya. Saya ini orang Jambi, termasuk ras Melayu, jadi saya paham nama-nama orang ini. Lolosnya hanya sekadar jadi lauk nasi padang emas oleh tim lainnya. IQ ini yang paling nggak saya suka. IQ 78. Mending kalau nak masuk Pildun tuh baru bawa bekalan yang cukup. Jangan bahannya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Full Belanda Des pun jadi lauk juga. Oke, pertama, lolos hanya sekedar lauk nasi padang. Komen kedua dari Muhammad Faras, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang oleh tim lain. Nah, ini yang nggak saya suka. IQ 78. Ya kayaknya IQ 78 ini bahasa khusus untuk menghina orang Indonesia ya. Mending kalau nak masuk Pildun tuh bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Full Belanda Des pun jadi laut juga. Oke. Kita bahasnya IQ 78. IQ 78 itu seperti yang sudah jelasin, nggak ada basisnya. Orang Indonesia itu anak-anaknya banyak yang dapat di juara di Olimpik, di sains, ya banyak. Bandingkan, search sendiri, bandingkan dengan orang-orang Malaysia, ya. Udah menafikan ini isu IQ 78 ini. Nanti kita bahas khusus IQ 78 dengan IQ 15 ringgit. Saya akan buat video khusus ini ya. Jadi IQ 78 orang Malaysia ngomongin orang Indonesia, it doesn't make sense. Kalau yang orang Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina itu satu level 11-12. Kalau IQ Indonesia 78, Malaysia bisa rendah jadi IQ 15 ringgit. Itu wajar. Jadi nepuk air di dulang namanya ini, it doesn't make sense. Ini menurut saya suatu keangkuhan dan kesombongan untuk melecehkan dan menghina orang Indonesia. Terus yang kedua, mending kalau nak masuk Pildun tu baru bawa bekal yang cukup. Jangan hanya masuk Pildun tapi jadi pasukan belasahan. Listen up. Indonesia tu dah cukup, makanya mereka lolos ke round 4. Belasan apa? Paling Indonesia kalah yang dibelas sama Jepang. Wajar, Jepang itu kandidat Piala Dunia. Kalau Indonesia itu dibelasah Malaides, itu baru nggak wajar, itu baru malu. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Kau pernah tak ngalahin? Coba bawa timmu sekarang dengan pendatang harammu yang 5 itu, bisa nggak mengalahkan Arab Saudi? Baru ngomong. Bisa nahan Australia? Baru ngomong.
Ya, ini tim yang samamu itu dibantai Cape Verde 3-0. Ya, baru aja dengan Nguyen yang nggak full tim, nggak ada si Son, si striker andalan mereka yang membawa mereka juara AFF kemarin, nggak ada di sana. Main di home, sombong kalian minta ampun. Ini contohnya ya. Ini nggak cukup masuk pun baru Belasapul, Belandades pun juga jadi lauk Belandades. Ini udah jelas IQ dia ini IQ 15 ringgit, kelihatan dari komenmu kamu bodoh ya, kelihatan Belandades. Belanda di Belanda itu nggak ada orang Malaya, ada apa orang Bangladesh, orang India. Yang banyak orang Bangladesh itu di Malaysia.